Ya, halo selamat malam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Nina Rostiana dalam Dialog Khusus. Dan kali ini, Dialog Khusus pada kali ini, saya tidak sendiri. Kali ini sudah hadir bersama saya Bapak Dr. Andes Hari Mulyajan selaku Sekretaris Daerah Kota Tangerang. Dan di sini kami akan membahas tentang menjelang ulang tahun Korpri ya Pak. Iya. Halo Bapak. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Baik. Menjelang ulang tahun Korpri yang ke-41 ya Pak ya. Ya. Ya, kita akan membahas masalah Korpri di Kota Tangerang. Memasuki di usianya ke-41 ini, seperti apa sih Pak wajah Korpri secara umum menurut pandangan Bapak? Ya, perjalanan Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia, memang pasang surut di era reformasi sekarang ini, bahwa tentunya Korpri sebagai aparatur negara yang harus melaksanakan atau mengimplementasikan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi itu ada 3 aspek. Yang pertama adalah bagaimana kita menata organisasi yang baik, organisasi yang simpel, yang sesuai dengan kebutuhan. Kedua, menata ketatan laksanaan sistem keuangan, sistem karir, sistem pelayanan publik. Nah, ini ditata betul sehingga sebuah organisasi birokrasi pemerintahan menjadi sehat, menjadi berdaya, bukan hanya sekedar besar, organisasi besar, tetapi lamban, tetapi ramping, struktur, kaya fungsi. Itu yang diutamakan. Yang terakhir adalah bagaimana kita meningkatkan kapasitas aparatur. Buat apa sistem dibangun, kemudian juga organisasi dibangun dengan kualitas aparatur yang jelek, itu tentunya tidak bisa juga bergerak. Jadi tentunya ketiga hal ini menjadi utama untuk menciptakan sebuah tata kelola kepemerintahan yang baik. Baik, tadi Bapak bilang ada sistem harus organisasi kemasyarakatan harus secara baik. Organisasi pemerintah. Ya, organisasi pemerintahan itu ya tentunya bersandarkan kepada ketentuan yang pemerintah pusat. Kita tidak bisa lepas daripada pemerintah pusat, karena pemerintah ini ada 3 step, 3 level. Yang pertama mungkin pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, di kabupaten kota ini tentunya di set up aturan-aturan yang sudah, piranti-piranti aturan yang sudah ditelurkan oleh pemerintah pusat, misalnya PP, undang-undang, ini harus katakanlah sesuai dengan apa yang menjadi rumusan pusat. Jangan sampai di pemerintah kota membengkak, misalnya hanya berjumlah penduduk 100.000, tetapi bentuk pemerintahannya yang digunakan tipe A, nggak cocok juga. Jadi akhirnya mungkin anggaran APBD-nya habis untuk membiayai aparaturnya gitu. Dan lain hal dengan pemerintah Kota Tangerang, kurun waktu 5 tahun, ya artinya 10 tahun ini tentunya Korpri karena Korpri dan pegawai negeri sipil daerah itu sangat berhimpitan. Ketika kita bicara soal Korpri, karena Korpri adalah bagian organisasi yang with him, yang ada di dalam tubuh pemerintah kota, tubuh pemerintah daerah yang melekat gitu kan. Langkah-langkah menuju birokrasi yang profesional tuh yang saat ini sangat dirindukan oleh masyarakat itu seperti apa? Seorang aparatur negara, abdi negara, ya tentunya memiliki basis profesional, netral. Netral bukan berarti dia tidak punya hak pilih atau dipilih, memilih dan dipilih, tetapi netral di dalam melayani masyarakat, di dalam melakukan pelayanan publik ini tidak mendiskriminasi. Dia itu dari warna kulit, kaya, miskin, harus dilayani dengan sempurna, dengan baik. Misalnya pelayanan KTP, pelayanan perizinan,
harus punya basis profesional. Berapa waktunya, tarifnya sudah ada. Dengan panduan-panduan itu tentunya pijakan daripada sebuah sosok aparatur negara yang profesional seperti itu. Gitu. Nah, kalau untuk di Kota Tangerang sendiri, apakah sudah menerapkan pelayanan yang tidak diskriminasi atau? Ya itu tadi tiga hal tadi. Bagaimana kita men-set up organisasi yang baik, organisasi yang simple, ramping, tetapi fungsinya banyak, gitu kan. Kemudian juga yang kedua menata tata laksana, sistem, SOP-nya diatur. Sebuah birokrasi kalau tidak diatur oleh standar operation prosedur, kelabakan juga. Misalnya pelayanan KTP masa bisa berminggu-minggu atau berbulan-bulan, enggak. Tapi dengan sistem itu dipandu, di-drive, sehingga pelayanan masyarakat yang menunjukkan kepuasan. Karena kita konsumennya adalah, kita kan organisasi services. Pemerintah itu, fungsi pemerintah adalah melayani, kemudian juga mengatur dan memberdayakan. Baik Pak, di sini kita berbicara tentang pelayanan ya Pak ya. Jadi kan ada beberapa sistem dari pemerintah Kota Tangerang memberikan pelayanan kepada masyarakat yang masyarakat kelas bawah atau apa. Tapi pada kenyataannya pelayanan itu tidak berfungsi. Nah itu sebenarnya salah siapa dan harus bagaimana? Sebuah konsep pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik itu tidak mengandalkan, oh itu mah tugas aparatur, oh itu tugas pelaku ekonomi, oh itu tugas masyarakat. Nah ini harus sinergi antara masyarakat, aparatur, dan pelaku ekonomi. Ini harus, pelaku ekonomi memberikan satu energi, katakanlah membayar pajak, membayar retribusi, nah dikolek oleh pemerintah. Nah uangnya untuk apa? Untuk gaji kita, untuk membangun. Nah ini apabila misalnya aparaturnya tidak amanah, ya mungkin tidak akan jalan-jalan, infrastruktur jelek, kemudian juga pelayanan publik jelek, ya masyarakat akhirnya tidak percaya. Iya, tapi ada beberapa masyarakat mungkin yang masih belum percaya dengan aparatur-aparatur yang ini. Ya. Itu gimana caranya untuk menggali kepercayaan masyarakat itu? Ya sekarang kita kan abad era komputerisasi, era teknologi IT, teknologi informatika. Seperti contohnya pelayanan secara elektronik, itu menandakan bahwa panduan bahwa sebuah pemerintahan itu harus akuntabel, harus betul-betul dipertanggungjawabkan kepada publik, gitu kan, transparan yang tentunya bukan transparan porno, gitu kan, tetapi ada bagian-bagian yang memang harus kita menjadi aurat kita, gitu kan, mungkin rahasia negara. Nah, ini harus kita bangun. Nah masyarakat nih, tadi saya baru saja membuka pelatihan aplikasi sistem pelaporan keuangan daerah. Nah nanti mungkin keuangan daerah itu bisa dilihat oleh publik. Oh iya, transaksinya seperti apa, kemudian juga rekeningnya seperti mengalir kemana, gitu kan. Itu menandakan sebagai bentuk pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi antara masyarakat dan pemerintah itu sendiri harus berhubungan baik ya Pak. Pemerintah memberikan informasi mungkin yang masyarakat harus. Informasi publik, gitu. Informasi keterbukaan publik itu menjadi bagian penting, karena pelayanan yang kita sajikan, kita skimming jenis-jenis pelayanan yang harus kita laksanakan, harus kita layani masyarakat, itu harus memang memiliki standar yang jelas. Kalau emang ada tarifnya jelas. Kalau ada pungutan, memang harus bersandarkan pada ketentuan, jangan pungutan liar, gitu kan. Dan pungutan korupsi, gitu kan. Betul sekali. Nah, tentunya itu yang menjadi utama. Jadi Korpi kembali kepada tugas Korpi, abdi negara dan abdi masyarakat, seperti itu. Bagaimana tiada henti untuk mengabdi dan melayani kepada masyarakat.
Oke baik, pemirsa, sekian tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Dr. Hari Mulyazen selaku Sekretaris Daerah Kota Tangerang. Jangan lupa saksikan terus dialog khusus pada episode-episode selanjutnya. Selamat malam, terima kasih dan sampai jumpa. Dan terjadi lagi kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka lagi dari cinta rumit yang kau jalani. Aku ingin kau merasa aku mengerti kamu. Aku ingin kau sadari cintamu bukanlah dia. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Karena ku ada di sini, pahamilah kau tak pernah sendiri. Karena aku selalu di dekatmu.